Romo Wahyu. Saya memang satu angkatan tabisan ya. Karena dalam tabisan itu sebenarnya tiga angkatan novis maksudnya. Ya, 3 angkatan novis. Yang paling tua memang Romo Sabto. Semestinya seangkatan dengan Romo Astono ya. Semestinya novisiatnya seangkatan dengan Romo Astono. Kemudian di bawah dia masih ada 2 orang konfrater yang bersama dengan kami untuk tabisan, dan yang sungguh-sungguh dari gramatika sampai tabisan itu sama-sama ada 1 Romo Warsito Eki ya. Sehingga kami sebenarnya 3 angkatan ya. Hanya ketika Romo Sabto yang setelah pulang dari Amerika lalu melanjutkan studi imamatnya, pada saat itulah saya bersama dengan Romo Sabto menjadi 1 angkatan ya. Studi imamat, kemudian pengolahan pastoral, penpas, diakonat, itu 1 angkatan. Dalam kebersamaan kami sebagai 1 angkatan yang memang lebih diintensifkan ketika kami mempersiapkan tabisan imam, tabisan diakon sudah mulai, tabisan imamat itu yang lebih intensif lagi pada saat itu. Provinsialnya Monsinyur Sudarso. Provinsialnya pada waktu itu ya. Dalam persiapan tabisan itu kami diskusi memang tentang tema yang akan dipilih ya. Muncul dari dia Ecce Venio, lalu ada konfrater yang spiritualis sungguh mendukung itu, lalu kami kembangkan dan sepakati bahwa tema tabisan kami pada waktu itu Ecce Venio, lihatlah aku datang untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Dari moto tabisan itu memang sejak awal kami melihat bahwa kesiapsediaan itu sungguh kami coba hidupi. Kami coba untuk maknai di dalam perutusan. Dan itu terus menerus diingatkan. Demikian juga ketika kami memperingati 10 tahun tabisan. Kami berlima pada waktu itu retret bersama di Rawaseneng, kemudian jalan-jalan
sampai ke Bali juga waktu itu kalau nggak salah. Ya jalan-jalan berlima satu mobil gitu. Ya, ECVNIO menjadi suatu yang terus digerakkan. Dan kami ingat pada waktu itu, tadi sempat saya telepon Romo Egi Warsito. Apa yang kamu ingat dengan Romo Sabto? Yang paling diingat memang ECVNIO dan sama. Kemudian juga diingatkan pada saat itu mungkin juga karena dia sudah mulai terlibat dalam kepemimpinan, ya. ECVNIO itu sungguh digelorakan, diingatkan sampai kepada suatu yang sungguh-sungguh boleh katakan harus dipegang. Jangan sampai kita itu membuat susah provinsial. Itu yang diingatkan. Janganlah membuat susah provinsial. Provinsial udah banyak pekerjaan yang harus diperhatikan. Dia mengatakan itu, ya. Dia mengatakan itu menjadi yang kami olah supaya siaplah, nggak usah merepotkan provinsial. Kalau kongregasi menugaskan itu siap. Lalu juga pada saat itu kami menemukan yang juga diingatkan oleh Romo Sabto waktu itu bahwa tidak selalu pekerjaan yang diinginkan, yang disayangi itu diberikan kepada kita. Tapi sayangilah, cintailah pekerjaan yang diberikan kepada kita dengan sungguh-sungguh sebagai perwujudan ECVNIO itu. Jadi bukan hanya sekedar mau, tetapi sungguh-sungguh disayangi, dihidupi dan dilaksanakan dengan boleh katakan setulus hati dan semaksimal mungkin. Tidak semua yang kita inginkan, yang kita sayangi, yang kita harapkan itu diberikan kepada kita. Tapi apapun yang diberikan, sayangilah itu dan jadikanlah itu menjadi sarana perutusan yang sejati. Ini kami terima, kami kembangkan pada waktu kami merayakan 10 tahun tabisan kami. Dan pada suatu saat itu yang ada istilahnya membandil atau mengena pada diri saya. Ya, pada saat itu dia sebagai pimpinan. Ada suatu perencanaan yang sebelumnya memang sudah ditata baik oleh pimpinan dan saya dengan senang hati untuk itu sudah siap untuk berangkat. Tapi saat itu enggak Kus. Dibatalkan dulu, ditunda dulu. Sekarang kamu di sini. Karena di sini membutuhkan. Loh kok gitu? Ingat, ECVNIO. Dia provinsial waktu itu. Ya, sehingga apa yang pada waktu itu saya sudah mempersiapkan diri untuk pergi. Tapi dia mengatakan enggak, di sini membutuhkan saat ini. Enggak tahu sementara ya Kus. Sementara sampai kapan? Ya sudah enggak tahu. Akhirnya sementara 3 tahun. Ya, sementara 3 tahun. Karena dikatakan di sini membutuhkan. Ya. Memang ECVNIO itu saya melihat bahwa dalam dirinya juga sebagai seorang yang boleh katakan kepemimpinannya luar biasa. Tapi ada saatnya ketika dia dipimpin, dia juga ECVNIO. Ya, menerima itu. Yang terakhir dalam arti perutusan kami, Romo Sabto di Yayasan Antonius, saya masih di sana di operasional wilayah Jakarta. Tiba-tiba dalam arti kurang lebih ya tiba-tiba Romo Titus itu menarik saya ke Palembang untuk mempersiapkan di Palembang. Romo Sabto mengatakan, "Loh, Gus, tak kira kowe iki masih akan beberapa lama di sini, tapi kok cepet-cepet pindah. Saya masih ingin sebenarnya kamu di sini beberapa saat." Tapi saya balas, "Loh, mau ECVNIO." Ya, dia menerima itu meskipun dalam pemikirannya semestinya tidak diharapkan secepat itu untuk meninggalkan Jakarta dan ke Palembang.
Karena dia tahu juga pada waktu itu saya tidak langsung bekerja, dalam arti ada penugasan yang langsung ofisial, pekerjaan yang sebenarnya itu bisa dijalani dari Jakarta pun masih bisa pada saat itu. Tapi juga karena memang ini Romo Titus sebagai provinsial pada waktu itu berangkat ke Palembang, ya ke Palembang. Ya. Dan jawaban saya kepada Romo Sabto, Ece Venio Romo, ya oke, Ece Venio. Jadi semangat ini memang menjadi suatu semangat yang boleh katakan mewarnai dia sebagai pemimpin yang bagus, yang kuat, tapi ketika dirinya dipimpin, dia siap juga untuk dipimpin. Ini yang menarik bagi saya. Dia pemimpin, jiwa kepemimpinannya tidak kita ragukan, tapi ketika dia dipimpin, toh juga siap untuk dipimpin. Ece Venio. Ini yang bagi saya sangat menarik untuk permenungan atau jiwa atau apa yang dihidupi oleh Romo Sabto dalam pelaksanaan perutusannya. Nah, yang lain, kita tahu bahwa dalam keluarga besar Romo Sabto itu banyak orang besar, ya, termasuk ada Uskup Leo Sukoto. Itu kemudian juga ada romo-romo yang lain yang juga terkenal, ada suster yang juga terkenal. Dalam kesempatan sharing dan coba untuk menghidupinya, dia mengatakan ini juga pada saat tabisan itu mulai boleh katakan menggejala, saat apakah nanti Monsinyur Leo Sukoto itu hadir dalam tabisan dan menjadi pentabis atau yang bagaimana yang hadir di situ. Pada saat itu sudah mulai juga ada semacam pergolakan dalam pengertian saya ini yang disampaikan kepada oleh Romo Sabto, saya tidak mau dibayang-bayangi oleh kebesaran keluarga. Bukan untuk tidak berbangga, tetapi saya bangga. Tetapi jangan sampai ini kebesaran keluarga itu, Bapak Lurah, ono Pak D-nya ya, yang uskup, ada Romo dan lain-lain. Dia ingin agar panggilan hidupnya itu otentik, muncul dari dirinya sendiri. Dan ini sering dia ungkapkan bahwa ingin tidak karena ada Monsinyur Leo Sukoto, tidak hanya karena Bapak Lurah, kemudian juga setelah Bapak tidak lurah, itu kakaknya juga lurah. Bukan karena orang-orang besar di sekitarnya sehingga dia mendapatkan sesuatu numpang kebesaran orang lain. Dia ingin agar otentik. Panggilan itu supaya dihidupi otentik, dan ini kami rasakan. Dia sering mengungkapkan dan saya menangkap itu bahwa hidupnya tidak mau boleh katakan diterima dengan penghargaan karena orang-orang besar di sekitarnya. Rupanya karena memang dia ingin menjadi boleh katakan sangat pribadi dan ingin menjadi dirinya sendiri, kemampuan yang ada di dalam dirinya itu sungguh berkembang. Ya, sungguh berkembang dan tidak ingin saudara keluarga yang besar itu mempunyai nama besar itu menjadi alasan untuk membesarkan diri. Bukan itu. Saya melihat itu sebagai suatu ketulusan di dalam mencoba menghidupinya. Memang beberapa kali mengatakan ya karena ditakdirkan saya lebih dulu menjadi keluarga pemimpin, ya mungkin karena itu Gus saya lebih dulu menjadi pemimpin. Ya, tetapi bukan karena itu. Bukan karena kebesaran keluarga maka dia menjadi besar pula. Dia orang yang boleh katakan
menghidupi jati dirinya secara otentik karena panggilannya itu muncul dengan semangat apa adanya dalam dirinya sendiri. Dia tidak ingin bayang-bayang kebesaran keluarga itu membayangi hidupnya dan terobsesi untuk tinggal atau menampilkan diri sebagai yang besar pula. Kalau toh dia menjadi besar, saya yakin bahwa dia bukan karena numpang kebesaran orang di sekitarnya. Dan itu disadari sejak awal menjelang tabisan itu sudah ada pergolakan di dalam dirinya supaya tidak mendapatkan, boleh katakan, bayang-bayang demikian. Nah, saudara-saudari, ini yang sedikit yang bisa saya sharingkan perjumpaan saya dengan Romo Sabto yang memang ketika semenjak studi imamat dia menjadi bagian dalam kelompok kami berlima. Yang sekarang romonya tinggal 3, semoga ini tetap lestari 3 sehingga kami masih bisa bersama-sama nanti merayakan yang berikutnya. Terima kasih untuk kesempatan ini Romo Wahyu atas kesempatannya dan semoga ini juga menambah pengenalan kita tentang Romo Alexander Sabto Dwiandoko. Terima kasih. Selamat malam Monsinyur, para Romo, Suster, Bapak Ibu, Bruder, anak-anak semuanya, selamat malam. Saya merasa diplekoto sebenarnya, karena saya tadi pagi itu provinsial omong dengan saya. Nanti memberi kesaksian ya, memberi kesan dan pesan. Saya bilang enggak, saya enggak kuat, saya bilang. Tapi saya sudah bilang begitu kok, ini kok ada acara yang ini. Ya baik, terima kasih semuanya ya Romo Wahyu. Saya bersama dengan Romo Sabto memang cukup lama, mungkin di atas 13 tahun ya, satu rumah terus itu. Awal satu rumah dengan saya itu ada di Talang Buruk. Waktu itu Romo Sabto masih menjadi wakil ekonom. Dan itu Romo Sabto masih menjadi imam muda. Maka pada waktu itu dari anggota komunitas meminta supaya Romo Sabto fokus kepada pekerjaannya ekonomat, tetapi Romo Sabto mengatakan, tidak, saya ditabiskan saya untuk melayani umat, saya ingin juga bersama dengan umat. Maka dengan itu, oke, baik, kalau begitu kemudian mendapatkan tugas dari keuskupan untuk menjadi Romo Paroki di Talang Betutu. Maka banyak juga umat Talang Betutu yang mencintai Romo Sabto. Memang Romo Sabto sungguh orang yang baik, bijaksana dan sederhana. Itu yang saya lihat. Kemudian perjalanan waktu sampai waktu itu juga masih ada Romo Gino. Romo Gino masih provinsial, Romo Sabto pindah ke Sungai Buah. Waktu itu masih ada pengikat. Itu Romo Sabto sebagai ekonom. Nah, Romo Sabto pindah ke sana waktu itu bersama satu komunitas bersama dengan Romo Frans Sales. Tetapi Romo Frans Sales itu karena ya pekerjaannya, maka dia PPP, pergi pagi pulang petang. Kemudian
Romo Sabto meminta kepada Romo Gino untuk mendapatkan teman. Kemudian Romo Sabto mengatakan, Romo, ini dengan Romo Gino, saya mengulangi perkataan Romo Sabto. Romo, apakah boleh saya minta teman karena saya sendirian, seringkali ditinggal oleh Romo Frans Sales. Romo Frans Sales itu ya karena anggota PBB pergi pagi pulang petang, saya seringkali makan sendirian. Apakah boleh saya minta Widodo untuk menemani saya? Itu waktu itu di pengikat. Dan ini SK ini sampai sekarang tidak dicabut. Makanya saya mengatakan tadi, saya tidak kuat untuk mengungkapkan ini sebenarnya. Tadi pagi juga Romo Heru Ismadi masih mengatakan, SK Bruder belum dicabut ya? Belum, saya bilang. Kemarin di makam juga masih ada yang juga begitu. Suster Grace, Bruder kan selalu menemani Romo Sabto, apakah ini juga mau menemani? Semoga, saya bilang gitu. Ya waktu itu SK tapi SK ini tidak tertulis memang. SK ini ini bukan surat keputusan, tetapi ini surat Surat wasiat kayaknya. Jadi itu. Kemudian ya bersama dengan Romo Sabto di pengikat beberapa tahun, kemudian Romo Sabto kembali lagi ke Talang Buruk, saya juga kembali lagi ke Talang Buruk. Jadi selalu bersama. Kemudian Romo Sabto sesudah itu ke Kanada dan ke Roma untuk sabbatical waktu itu. Saya ditinggal di Talang Buruk. Saya enggak, itu yang saya juga kok saya enggak suruh menemani gitu loh. Kalau pergi jauh-jauh itu kok saya enggak suruh menemani gitu. Saya sendirian gitu. Selalu ditinggal. Nah, kemudian dalam tugas juga hampir bersama-sama. Saya di Musi, Romo Sabto sesudah dari Kanada itu juga ikut di Musi. Saya katakan ikut karena saya duluan. Kemudian di YBKLD Pendidikan Leo Dehon itu juga begitu, bersama-sama juga. Itu. Dan memang saya mohon maaf kepada para konfrater, mungkin saya yang paling kurang ajar ya dengan Romo Sabto itu. Karena ya waktu itu jarang saya panggil beliau itu Romo. Suatu ketika itu masang gambar itu karena ukurannya itu tidak pas, bingkainya itu. Tetapi dia sendiri yang membuat ukuran. Nah kemudian dia marah-marah kemudian. Saya itu mengatakan, Sap, kowe iki ekonom, kamu itu provinsial, saya bilang itu. Ini yang minta provinsial ukuran ini, saya bilang gitu. Jadi yang membuat ini ya mengikuti apa yang Romo Sabto minta, saya bilang gitu. Sampai Romo Kadi itu ketawa ngakak waktu itu. Karena ini ada anggota yang berani kurang ajar dengan provinsial itu. Sampai sekarang itu ada bisik-bisik sampai sekarang gitu. Tapi kalau yang sekarang ini memang kadang-kadang menipu saya juga sih. Katanya mau cari keringet itu sebenarnya hanya dibasah-basahi dengan air gini. Nih keringetan gitu kalau yang sekarang itu. Kemudian ya saya sebenarnya sih nggak bisa banyak bicara tentang Romo Sabto karena saya juga sangat dekat ya. Sampai pada suatu ketika waktu ibunya itu meninggal, itu di dalam komunitas saya yang dahulu di
ajak bicara. Waktu itu masih ya pagi-pagi, dia hubungi saya, "Wit, ke kamar." "Ada apa?" "Hadiah ulang tahunmu." "Apa?" "Ibu tidak ada." Itu pas meninggalnya Ibu Romo Sabto. Kemudian saya katakan, "Ya sudah, sekarang pulang. Saya antar." Kemudian sampai di Jali, saya bicara dengan anggota komunitas juga bahwa saya antar Romo Sabto. Dan di sana saya menemani, saya tidur di bawah peti Ibu Romo Sabto. Saya temani dia sampai di situ juga. Kemudian ya akhir-akhir ini karena usia saya yang sudah tidak muda lagi, sudah mulai sedikit ya apa namanya, kadang-kadang error gitu loh. Itu yang saya kadang-kadang bingung tuh. Mungkin kurang kali yang rokoknya itu katanya di Romo di sini ada. Kurang rokoknya katanya. Itu. Jadi apa namanya, saya memang ya sedikit mundur. Memang saya juga dalam renungan saya itu waktu saya masih muda itu badan itu ngikuti pikiran. Pikiran saya mau kemana, badan itu udah sedikit loyo aja masih oke gitu. Tapi sekarang enggak, kebalik. Pikiran itu ngikuti badan gitu. Jadi kadang-kadang disuruh ke sana gitu, ya nanti dulu, aku lagi kayaknya sih masuk angin dikit gitu loh. Itu jadi, dan ya kalau pesan dengan Romo Sabto kurang lebih itu, dan saya memang tidak bisa untuk menyampaikan banyak hal. Terus terang saya sangat kehilangan teman yang dekat. Kiranya ini saja, terima kasih, selamat malam. Romo Provinsial yang terkasih, para konfrater anggota dewan dan para superior yang terhormat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas dipanggilnya Romo Sabto menghadap Bapak. Dan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Suster, Bruder, Frater yang telah mengiringi Romo Sabto dengan doa-doa. Itulah yang bisa kita buat menghadapi kematian, menemani Romo Sabto dengan doa-doa itu. Mohon maaf bahwa saya tidak bisa hadir, dan itu sedih bahwa tidak bisa hadir ketika Romo Sabto misa terakhir dan masuk ke dalam pemakaman. Karena saya memang sedang berada di Batam, ada pertemuan yang saya tidak bisa tinggalkan. Saya memang mempunyai suatu hubungan dengan Romo Sabto. Sebagaimana saya yakin bahwa Romo Provinsial, para konfrater mempunyai relasi tertentu dengan Romo Sabto. Dan juga umat sekalian pasti mempunyai hubungan tertentu lebih mendalam atau sepintas dengan Romo Sabto. Bagi saya memang sakit dan usia tua itu
paling dekat dengan kematian. Sangat terasa kan? Sakit dan usia tua. Tapi kematian itu sesuatu yang dipaksakan di dalam diri kita. Pertanyaannya, bagaimanakah orang melakukan dan menjalani proses meninggalnya secara bebas. Mendengar Romo Sabto tiba-tiba meninggal dan ditemukan sudah meninggal, itu memang tentu ada pemikiran bagi saya mungkin yang sudah usia lanjut. Menjalani proses meninggal, membangun sikap kepada kematian itu memang bukan pada detik-detik terakhir, tetapi dalam seluruh hidup kita. Ada dua sikap saya kira. Satu, orang ingin lari dengan kematian, maka orang mulai memperbaiki wajahnya, mulai memperbaiki diri untuk menunjukkan bahwa menghindar dari kematian. Ada berbagai macam cara untuk itu. Tetapi saya kira kita merasa bahwa mau tidak mau kita harus menerima akhir hidup atau kematian dalam hidup kita. Tetapi bagaimana kita menerima dengan bebas dan merdeka bahwa orang akan mati dan dengan segala implikasinya, sakit yang tidak berkesudahan, penderitaan yang terus-menerus, dan sebagainya. Tetapi juga ada yang menginginkan kematian bukan karena bunuh diri, tapi ingin mempersatukan diri dengan Kristus yang sudah wafat dan bangkit. Untuk itu sangat-sangat jelas apa yang diungkapkan seperti dalam Gita Alam Ciptaan Santo Fransiskus Assisi, yang sebetulnya secara mistik ingin mati karena ingin bersatu dengan Kristus. Kalau ada suster Caritas meninggal, menarik sebetulnya ketika kita mendengarkan lagu Gita Alam Ciptaan itu. Itu menarik, yang mengatakan, terpujilah Engkau Tuhanku atas saudari kami maut jasmani. Daripadanya tak ada orang yang lepas. Celaka orang yang akan mati dalam dosa berat. Bahagia orang yang akan ditemukan ada dalam kehendak-Mu yang suci. Sebab kematian kedua tidak akan menyentuhnya lagi. Itu yang sering dinyanyikan oleh para suster. Itu juga intinya sebetulnya kematian dirindukan. Untuk Romo Sabto, memang saya kenal sejak dia masuk SI, saya provinsial pada waktu itu. Saya merasa bahwa Sabto ini mempunyai bibit-bibit dalam hidupnya untuk dikembangkan, yang tentu itu memperoleh dari keluarga. Misalnya tanda-tanda semangat, kesetiaan, kepemimpinan itu ada pada dia. Dan kita mengalami dalam kebersamaan Sabto memberikan diri tentu untuk tarekat, tetapi juga untuk gereja. Keinginan dia seperti disampaikan Bu Dur tadi adalah melayani umat. Walaupun dia juga menangani pekerjaan kategorial sebagai ekonom dan sebagainya.
itu Romo Sabto. Dan saya merasa bahwa saya merasa tenang kalau saya memberi peran kepada Romo Sabto. Entah waktu saya provinsial maupun ketika saya sudah uskup memberi tugas dia di Musi sebagai ketua yayasan, itu kita merasa tenang. Karena dia serius dan dia mempunyai visi kepemimpinan yang baik. Mungkin ini pasti benih-benih yang berasal dari keluarga, dari orang tua. Tadi saya masih telepon sama adik saya tentang orang tuanya Romo Sabto yang dulu jadi lurah. Kebetulan adik saya dulu ketua pemerintahan di Kabupaten Sleman. Dia mengatakan bapaknya Romo Sabto itu lurah yang luar biasa. Lurah yang bisa juara sebetulnya di daerah yang sangat sulit, kering seperti itu. Lurah yang memperhatikan umat, gereja, gua, Sriningsih, sangat dia perhatikan. Kalau bulan-bulan Maria, semua motor dan sebagainya suruh parkir di depan kelurahan, sehingga pada saat itu banyak uang yang masuk ke desa untuk masyarakat. Mungkin bibit-bibit itu juga ada pada diri Romo Sabto. Tentu dia juga ada saat-saat kegelisahan ketika dia tidak bisa memberikan diri sepenuhnya. Seperti terakhir ketika saya di Roma, dia juga merasa gamang dalam arti tidak bisa memberikan diri penuh untuk tugasnya itu. Nah, waktu itu ada Buder siapa di sana? Bukan yang satu, Yono. Nah, Buder Yono saya bilang kamu pulang saja, karena masih banyak pelayanan yang kamu bisa buat lebih. Tapi Romo Sabto waktu itu kan tugas di Roma. Ketika mengalami tidak bisa memberikan sepenuhnya, Sabto yang sifatnya seperti itu, dia mulai kurang tenang. Namun dia adalah orang yang setia, juga orang yang sungguh baik dalam pengolahan hidup rohani, dan juga bisa komunikasi dengan siapa saja. Dan juga dia mudah mencari jalan keluar dalam permasalahan. Itulah sifat-sifat yang dia miliki, dengan kesetiaan tapi sederhana. Kesederhanaan dan kesetiaan, itulah mungkin yang menarik dalam hidup Romo Sabto yang pantas kita lanjutkan. Saya memang seangkatan dengan dia dalam arti lahir pada bulan Desember, seangkatannya. Ini berbeda dengan Gus tadi. Dalam arti dia lahir sehari sebelum saya kan, 11 Desember. Tapi mengapa dia lebih dulu dari saya yang sudah usia sangat senja kan? Itu. Nah, itulah ada pada Tuhan sendiri. Tapi saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Sabto yang diserahkan oleh tarekat untuk membangun gereja, untuk melayani umat, untuk membantu biarawan-biarawati, dan juga untuk memulai sesuatu dengan baik, dengan bijaksana. Tentu Tuhan mempunyai kehendaknya sendiri untuk mengambil dari kita berbahagia bersama Dia. Oleh karena itu, Romo Provinsial, para konfrater, marilah kita lanjutkan apa yang kita bisa ambil manfaat dari seorang imam seperti dia. Tentu ada kelemahan-kelemahan setiap orang, tetapi dia pasti dengan bebas, dengan pemberian diri, mengambil keputusan juga saat mungkin dia saat
saat-saat sebelum akhir hidupnya pasti berhadapan dengan Tuhan, tapi dengan bebas memberikan dirinya. Karena itulah yang dalam hidup kita harus kita buat, harus mencari keputusan bebas, supaya pada akhirnya, akhir hidup ini, kita pun bisa memberikan diri secara bebas kepada Tuhan. Karena mau tidak mau kita akan berakhir. Mau tidak mau, seperti saya katakan tadi, kematian itu memaksa kita. Tetapi kita sering berpikir, oh itu orang lain mati, kita harus layar ke sana. Tapi kita kan harus berpikir, suatu saat gilirannya saya dalam hidup ini. Terima kasih para konfrater orang provinsial atas Romo Sabto, dan terima kasih atas kasih yang diberikan biarawan-biarawati seluruh umat ketika dia melayani. Dia pelayan yang baik, tetapi juga mempunyai sifat kepemimpinan yang baik. Dia adalah memimpin tetapi melayani. Dia adalah servant leader. Dia punya kepemimpinan untuk melayani. Maka dia tetap rendah hati, sebagaimana pengalaman Romo Kus sebagai temannya. Oleh karena itu Romo Sabto, selamat jalan. Terima kasih atas pelayananmu dengan bebas, penuh sukacita. Semoga menyuburkan kongregasi Hati Kudus Yesus dan menyuburkan gereja dengan semangat yang sama. Terima kasih.